Halo guys, balik lagi bareng kita di podcast BEM Kosa. Kali ini kita akan bahas tentang salah satu badan eksekutif mahasiswa di Universitas Terbuka Korea. Kira-kira siapa nih yang mau kita interview? Kayaknya sih orang paling penting gitu sih. Siapa Paling sih? penting di UT Korea Selatan gitu ya. Ibarat badan itu kayak ini nggak bisa gerak kalau nggak ada dia. Bener. Udah bisa tebak kan kalian? Oke, kita panggil ya. Mas Putra. Mas Putra. Halo, Mas Putra. Selamat datang di podcast kami. Welcome to. Udah siap Mas? Kita tanya-tanya. Insya Allah siap. Mau tanya apa? Kita tuh mau nanya ringan aja sih tentang badan eksekutif mahasiswa yang ada di Universitas Terbuka. Kita tuh mau tanyakan tentang BEM itu apa, berdirinya kapan, Visi visi-visinya, ke depannya kayak dan apa sih sebenarnya BEM Kausa ini? Bagi yang awam kayak kita itu apa tuh, tolong dijelasin. mahasiswa baru kan belum tahu ya. Gitu. Baik, aku mau tanya dari awal dulu ya tentang BEM Kosa itu apa sih Mas? BEM Kausa itu adalah sebuah organisasi yang berada di lingkungan dari perkuliahan Universitas Terbuka Korea Selatan, seperti itu. Itu. Terus singkatan KOSA itu apa? Nah, KOSA itu adalah Korea Open University Student Association. Bagus ya. Aku baru kepikiran sih itu KOSA itu artinya itu enggak ya kayak KOSA apa gitu kan. BEM KOSA gitu kan. Terus itu kan pasti didirikannya tuh sejak kapan dan visi misinya ya. Visi misinya mungkin apa sih? Kapan sih berdirinya? Kali tahu. Untuk BEM Kausa sendiri udah berdiri kurang lebih berapa tahun ya? 5 atau 6 tahun sebelum ini. Tapi untuk angkatan saya ini baru diresmikan pada tanggal 8 September 2024 kemarin. Seperti itu. Baru ya. Baru ya. Baru kemarin. Baru angkatan Mas itu diresmikan baru ya. angkatan Tapi ini. berdirinya itu udah sejak lama. Berarti gitu. gitu. Berarti ini baru mulai aktif-aktifnya ini ya. Ya, mulai aktif pada angkatan saya ini. Itu. Jadi terprogres lah ya. Insya Sampai Allah sekarang. ke depannya. Amin. Untuk visi misi mungkin ya Mas ya. Visi misinya Boleh dijelasin? untuk BEM Kosa ini. Untuk visi misiku yaitu saya membuat slogan, kami membuat slogan yaitu APM, yaitu aktif, progresif dan merangkul. Nah, maksud daripada aktif, progresif dan merangkul itu adalah aktif di mana mahasiswa itu bisa berperan aktif pada kegiatan kita. Jadi tidak hanya bisa berbicara di belakang, tapi semua mahasiswa bisa berkumpul bareng, aktif bareng dalam kegiatan seperti itu. Nah, progresif yaitu apa? Setiap kegiatan kita ketika udah mahasiswa itu sudah aktif, nah ada tingkatan yang membuat semua mahasiswa itu ada progresif pada dirinya sendiri, seperti itu. Nah, dari kata merangkul, kata-kata terakhir itu merangkul. Nah, merangkul itu adalah di mana kan di Universitas Terbuka Korea. Nah, Korea Selatan ini kan adalah PMI Korea. PMI Korea tidak hanya Jawa, Semua daerah. semua daerah kan ada. Iya, betul. Dari contoh ini saya sendiri dari Magetan, Jawa Timur. Sama dari mana? Saya Sunda. Sunda. Saya Mas Jawa Pati. Nah, Jawa Pati. Nah, ada teman-teman di sini yang dari mana? Daerah jauh Makassar juga ada ya, NTB, Di luar NTT. Jawa, iya. Nah, maksud dari kata merangkul ini adalah merangkul dari keberagaman anggota-anggota kita, anggota PMI kita seperti itu. Adalah jadi misi-misi kita yaitu aktif, progresif dan merangkul seperti itu. Bagus ya. Jadi kayak dari visi itu kita bisa semua masuk di sana gitu loh. Jadi Iya. masuk di sana. Keanekaragaman jadi satu di sini. Benar. Baik. Nah, ini kan kalau misalkan kita udah tahu nih tentang BEM Kausa, visi-visinya itu apa. Nah, kita akan pengen tahu nih keunggulan dari BEM Kausa ini apa sih gitu. Terus dampaknya untuk mahasiswa di Universitas Terbuka ini apa sih, Mas? Keuntungan apa yang kita gitu. dapat dari sini? Kalau boleh tahu. Intinya kita kan di sini kuliah nih, kita udah capek-capek kerja, habis itu kita kuliah. Apa sih yang kita cari? Daripada kita PMI kan mesti kita kan cari uang.
uang dan Nah, uang. dan uang. Tapi ketika kita sudah selesai di Korea, apa yang akan kita cari? Istri mungkin? Nah, selain istri mungkin apa? Apa ya? Selain istri kan kita punya keperluan yang selanjutnya, yaitu apa, pekerjaan atau Oh, ilmu. Soalnya apa, selang berjalannya waktu, umur tidak ada yang tahu. Umur itu terus berjalan, tidak bisa dihentikan dan tidak bisa diulangi lagi. Nah, selagi kita berada di Korea, kita kuliah, kita bertujuan untuk supaya kuliah kita itu tidak monoton mengerjakan tugas. Jadi kita, keuntungan kita di BEM ini adalah apa? Dimana anggota BEM ini nanti ke depannya bukan hanya fokus mencari uang, bukan hanya fokus pada pekerjaan, terus tugas doang, tapi kita bisa progresif, dari kata bis tadi lah, progresif. Jadi mengembangkan inovasi kita. Kita punya inovasi, contoh kita punya inovasi dalam podcast. Kita public speakingnya kurang, lah kita tunjukkan pada acara seperti ini. Ada kegiatan kami yaitu Pemora Pemuda dan Olahraga. Itu contohnya apa? Teman-teman yang pengen hiking, teman-teman apa, kita bisa Hiking, berkumpul guys. jadi satu seperti itu. Dan ada lagi kegiatan lainnya seperti itu. Jadi teman-teman nih yang kuliah di UT Korea biar tidak bosen, biar tidak berpikiran UT itu hanya kuliah kerja tidur kerja tugas selesai, enggak. Jadi biar ada menariknya seperti itu. Gitu sih. jadi banyak kegiatan yang ada di sini ya. Selain Ya. kayak cuma belajar, kita juga bisa kegiatan olahraga dan semacamnya kayak gitu ya Mas. Jadi kita bisa mengolah apa yang ada di diri kita gitu kan. Jadi kayak mengeluarkan, mengekspresikan apa yang kita bisa gitu. Wah, Ekspresi. keren. Kemudian kalau ini kan udah ada tahu keunggulannya apa, manfaatnya apa. Nah, program-program yang udah terlaksana nih, yang BEM Kosa lakuin, yang dampaknya buat mahasiswa UT gitu, apa sih gitu? Contoh program yang sudah kita laksana ini yaitu kegiatan yang baru aja terjadi, yaitu apa, kegiatan webinar tentang ekspor dan impor. Itu salah satu kegiatan kita. Nah, tujuan dari kita itu apa, kita membentuk sebuah kewirausahaan dari PMI ini. Jadi kita berniat dari webinar tersebut mengumpulkan teman-teman PMI jadi satu. Nah, di tempat itu kita bisa jadi tempat sharing ilmu, sharing pengetahuan kita, sharing apa yang kita ketahui, kita bisa cari tahu di situ. Dan semua kegiatan yang kita inginkan, maksudnya kita tidak tahu, kita bisa tanyakan pada kegiatan kelompok tersebut. Dan mungkin kedepannya insya Allah ada kegiatan-kegiatan lain yang insya Allah akan ada dampak yang positif ke depannya insya Allah. Amin. Terus mungkin target sasaran BEM Kosa di lapangan tuh gimana sih Mas? Target pasaran itu? Saya mendengarkan tentang perkuliahan ini, yaitu yang beberapa tahun ini banyak mahasiswa yang mengeluhkan, banyak yang keluar, banyak yang berhenti di tengah jalan. Oh, segitunya. Itu entah itu dari keuangan, entah itu dari masalah pribadi, masalah tugas dan lain-lain. Nah, ya kami berniat supaya kedepannya teman-teman mahasiswa itu biar bisa awet di UT ini, di Universitas Terbuka ini, perkuliahan ini dengan lancar, tanpa, walaupun biayanya segini, ada biayanya segini, terus ada kegiatan, ada tugas yang seperti ini, tapi semua mahasiswa itu kelihatan enjoy. Karena apa yang kita keluarkan sesuai dengan apa yang kita dapatkan, seperti itu. Nah, saya berkeinginan ya kita membuat kegiatan-kegiatan ini walaupun sibuk, walaupun ada apa, insya Allah kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semuanya, seperti itu. Itu ya, ternyata banyak juga manfaatnya. Iya sih. Mas haus? Bentar ya, saya mau ngambilin dulu air. Boleh. Mbak, minta airnya dong. Ada yang haus nih. Ada haus nih. Iya. Udah. Aduh, cantik banget. Makasih Mbak. Iya.
Ini kok berdua Oh, doang? saya lagi puasa hari ini. Puasa nggak apa, aku yang puasa aja. Kamu aja. Oh ya udah aku yang puasa. Silakan lanjut aja. Kan. Makasih Bude. Iya, silakan dinikmati ya. Ya udah, Ya. enggak. Iya. Silakan Mas. Jangan. Minum. Ayo, tos dulu dong. Nah, tos Saya berdoa dulu. Nah, Kalian haus? Bareng. Baik, kembali lagi ya ke kita pertanyaan ke Mas Putra. Apa sih kemungkinan nggak sih kalau BEM Kosa itu berkolaborasi dengan mahasiswa dengan universitas lain gitu, misalkan di luar negeri ataupun di dalam negeri di Korea? mungkin nggak kita ada hubungan dengan media apa namanya tempat lain kayak gitu. tidak menutup kemungkinan. Oh, Kenapa? Alhamdulillah kita itu beberapa waktu yang lalu juga pernah berkolaborasi dengan Perma UT Hongkong. oh, Dan ada juga yaitu kemarin pula yaitu dari bimbel dari salah satu anggota mahasiswa semester 6 kalau nggak salah. Semester 6 dari UT Hongkong juga. berarti nggak cuma di Korea, Nah, di luar negeri juga bisa gabung kita. Bisa gabung. Wow. intinya kita di sini insya Allah sering berjalan kegiatan kita, insya Allah relasi kita akan bertambah dan kemudian kemungkinan hari insya Allah kita akan dapat tambahan baik itu ilmu, relasi dan semuanya seperti itu. So, ke depan seperti itu. Berarti semakin sini semakin berprogres ya tentang BEM Kosa 1 gitu. Jadi nggak hanya tentang perkumpulan mahasiswa yang Dalam satu. tapi bisa berdampak sama ke mahasiswa banyak gitu loh, ke mahasiswa universitas terbuka ini gitu. Insya Allah walaupun kemungkinannya kecil tapi dari hal kecil tersebut bisa mengakibatkan sebuah kegiatan yang besar. Bisa. Bagus ya. Jadi kayak ya aku pribadi sih kurang paham tentang BEM, tapi sekarang udah tahu dari Mas Putra Oh, tentang BEM gini gitu. Baru tahu itu bisa kolaborasi dengan gitu. dari negara lain gitu. Wah, itu kayak mind blowing. Baik, apalagi yang mau tanyakan nggak? Kayaknya udah semuanya. Kayak kita udah tahu lebih sekarang apa itu BEM Kosa. Iya sih benar. Syukurlah kalau gitu. Makasih banyak. Makasih banyak ya Mas. Buat kalian mungkin yang mau tanya atau misalkan ada pertanyaan bisa diajuin ke kita lewat media sosial kita kayak Instagram, TikTok. Kita udah ada TikTok, Instagram gitu Mas ya. Udah ada YouTube-nya juga gitu. Jadi kayak bisa bertanya lewat sana, media sosial sana gitu. Iya. Ya seperti itu. Silakan saran dan komentarnya. Ada di bawah ini. Baik, kalau begitu Mas Putra terima kasih banyak. Sama-sama. Kita udah tahu semuanya dari awal sampai akhir mungkin ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, teman-teman, kita mungkin pamit. Sampai ketemu lagi di pembicaraan lain waktu. Oke. Bye-bye.